Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang saya cintai karena Allah, sebagaimana yang biasa pada hari Senin malam Selasa, tema kita berkenaan dengan mendalami amalan hati. Telah kita bahas amalan hati yang pertama tentang ikhlas, kemudian yang kedua tentang keyakinan atau keteguhan hati, dan yang ketiga sekarang sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, tafakur. Tafakur itu merupakan amalan hati, dan tafakur ini lebih utama ya daripada amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Sesaat bertafakur itu lebih baik daripada kita menghatamkan banyak ayat-ayat Al-Quran. Sesaat tafakur itu lebih baik daripada sholat malam semalam suntuk. Karena ya, tafakur itu bisa menumbuhkan seseorang itu semakin mengenal Allah Jalla wa'ala, semakin cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun bidang-bidang yang perlu kita tafakuri, ya, orang-orang yang berakal itu selalu memikirkan ya tujuan yang dicari untuk mendapatkan manfaat atau menolak madharat. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang berakal. Ya, tujuan yang dicari untuk mendapatkan kemanfaatan atau menolak madharat. Semua orang pasti seperti itu yang dipikirkannya, atau memikirkan sarana yang bisa menyampaikan kepada tujuan itu. Tujuan untuk mendapatkan manfaat atau menolak madharat. Kemudian juga tafakur ini ada dua keadaan. Ada kalanya tafakur pada perkara-perkara yang berkenaan dengan dunia, dan ada pula tafakur pada perkara-perkara yang berkenaan dengan akhirat. Ya. Kalau orang-orang yang cinta dunia, tentu yang dipikirkannya hanya dunia saja. Bagaimana cara mengumpulkan dunia dan bagaimana tidak hilang dunia pada diri mereka. Berpikir bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta dan berusaha untuk menolak kemadharatan biar tidak hilang harta yang telah dikumpulkannya. Seperti itu kalau orang-orang yang cinta dunia. Adapun orang-orang yang cinta akhirat, tujuan mereka itu ridho Allah. Ya. Tujuan mereka itu adalah ridho Allah Jalla wa'ala, kecintaan Allah Jalla wa'ala, kedekatan Allah, kedekatan bersama Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang perlu kita renungkan yang oleh kita semuanya, apa sih yang selayaknya oleh kita untuk direnungkan? Yang selayaknya untuk kita renungkan, kita mesti memfokuskan diri kita untuk merenungkan kepada suatu perkara yang bermanfaat bagi kita. Kita mesti merenungkan kepada suatu perkara yang bermanfaat bagi kita. Jika kita melakukan hal itu, berarti kita telah masuk kepada apa? Perenungan
terpuji, yang bermanfaat, yang akan membawa kepada kebaikan, baik merenungkan perkara dunia ataupun merenungkan perkara akhirat. Jadi yang selayaknya bagi kita pikirkan adalah fokus untuk merenungkan kepada perkara yang bermanfaat, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Kemudian tatkala kita merenungkan suatu perkara yang sebaliknya, yang tidak bermanfaat, apa yang akan terjadi? Akan mengakibatkan kerusakan dunia dan akhirat, akan menjadikan rusaknya dunia kita dan akhirat kita. Jadi yang perlu kita fokuskan oleh kita semuanya adalah merenungkan yang bermanfaat. Nah, contoh perenungan yang bermanfaat itu adalah merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Ini adalah contoh merenungkan yang bermanfaat. Bertafakurlah, merenungkanlah tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi merenungkan tentang zat Allah, hakikat zat Allah itu merenungkan suatu perkara yang tidak ada manfaatnya. Jadi yang bermanfaat bagi kita itu adalah merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Yang memudaratkan bagi kita adalah merenungkan apa? Hakikat zat Allah Jalla wa Ala. Ya, kemudian yang perlu kita renungkan juga sebagai orang-orang yang berakal, ya, apa yang paling bermanfaat dalam perenungan? Yang paling bermanfaat dalam kita merenungkan adalah merenungkan untuk meraih suatu perkara yang bermanfaat bagi kita, yang mengangkat derajat kita di akhirat. Itu perenungan yang paling bermanfaat. Jadi ketika ada yang bertanya, apakah yang bermanfaat dalam merenungkan? Perkara yang bermanfaat dalam perenungan yang paling agung, yang paling mulia adalah merenungkan untuk meraih apa yang bermanfaat di akhirat, apa yang membuat derajat kita terangkat di akhirat dan kita tertolak dari kemadaratan yang ada di akhirat atau mengurangi derajat kita di akhirat. Itu adalah perenungan yang paling bermanfaat. Kemudian derajat yang kedua yang paling bermanfaat dalam perenungan kita adalah merenungkan tentang kemaslahatan dunia dan cara-cara untuk meraih kemaslahatan dunia. Itu adalah derajat yang kedua. Adapun derajat yang pertama adalah yang paling bermanfaat. Yang mesti kita renungkan adalah bagaimana cara kita meraih apa yang bermanfaat di akhirat, yang membuat derajat kita tinggi di akhirat. Itu adalah seutama-utamanya yang mesti kita renungkan. Adapun derajat yang kedua adalah kita merenungkan kemaslahatan dunia dan cara-cara untuk meraih kemaslahatan dunia. Kemudian ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan 5 hal yang paling bermanfaat yang kita pikirkan. Jadi perkara yang paling tinggi yang kita renungkan itu adalah tentang Allah dan tentang hari akhirat. Diringkas menjadi 5 perkara. Betul nggak? Bisakah mengulang lagi perkara tersebut? Jadi bahwasanya perenungan yang paling tinggi,
perenungan atau pemikiran yang paling bermanfaat itu ketika kita memikirkan tentang Allah dan kita memikirkan tentang akhirat. Dan hal itu bisa diringkas kepada 5 hal. Bisa ada yang bisa mengingatkan? Hah? Nggak ada ya? Kemarin hadir ya? Yang pertama, ya, makanya saya ulang lagi, ya, merenungkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan. Gitu. Merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan. Berarti merenungkan Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami yang dimaksud oleh Allah dari ayat-ayat yang diturunkan. Gitu. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk bukan makharijul huruf, sibuk aja dengan makharijul huruf, bukan untuk itu. Kemudian kita tidak paham isinya, bukan untuk itu. Kan kadang kita itu terus aja sampai digoda oleh syaitan. Saya udah bener nih bacaannya, terus saya ragu-ragu terus. Itu bisa jadi masuk kepada godaan syaitan. Jadi kita sibuk dengan yang zahir, tapi tidak sibuk dengan yang inti. Bagaimana kita paham Al-Quran? Ini yang pertama yang bermanfaat. Merenungkan tentang ayat-ayat Allah yang diturunkan. Bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah yang diturunkan. Apa yang dimaksud dari ayat-ayat Allah yang diturunkan. Bukan sibuk dengan suatu perkara yang terus aja gitu. Kemudian kita tidak paham yang dimaksud di dalam Al-Quran. Bukan berarti kita tidak boleh belajar tajwid, bukan. Tapi bukan itu yang difokuskan, gitu maksudnya. Yang paling penting untuk kita renungkan dan kita fokuskan, bagaimana kita paham ayat-ayat Allah yang diturunkan. Kenapa kata Hasan Al-Basri, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Ya, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Berarti bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak fokus untuk memahami ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Ya, perenungan yang sangat bermanfaat yang perlu kita renungkan adalah merenungkan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, perenungan yang paling bermanfaat adalah perenungan tentang ayat-ayat yang ada di sekitar kita. Ayat-ayat kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah Jalla wa'ala yang disaksikan, yang kita lihat. Langit, bumi, bahkan yang ada dalam diri kita sendiri. Untuk dijadikan ibrah, untuk jadikan pelajaran, yang dengan perenungan itu mengetahui tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kebaikan Allah, kedermawanan Allah. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala kan menganjurkan kita untuk merenungkan ayat-ayat kauniyah. Yang dengan kita merenungkan ayat-ayat kauniyah, kita mengenal Allah. Menunjukkan bahwasanya Allah itu yang menciptakan langit, bumi. Menunjukkan Allah itu ada, memiliki sifat kuasa, memiliki sifat ilmu. Karena tidak akan mungkin ya ada tapi tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki ilmu, tidak hidup. Ini juga yang perlu sama-sama kita renungkan, yang sangat bermanfaat untuk kita renungkan. Kemudian yang ketiga yang paling bermanfaat untuk kita renungkan juga adalah merenungkan kebaikan-kebaikan Allah, anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan. Begitu pula kita merenungkan keluasan ampunan Allah. Kita banyak dosa tapi Allah menutupi dosa-dosa kita.
kita merenungkan keluasan kasih sayang Allah, kita merenungkan keluasan kelembutan Allah Jalla wa'ala. Ini suatu perkara yang sangat bermanfaat untuk kita renungkan, kita pikirkan. Karena kalau kita merenungkan akan kebaikan-kebaikan Allah, kedermawanan Allah, keluasan rahmat Allah, keluasan ampun Allah, pasti kita mencintai Allah Jalla wa'ala. Pasti kita mencintai Allah Jalla wa'ala. Termasuk hal yang bermanfaat yang perlu kita renungkan adalah merenungkan tentang aib-aib yang ada dalam diri kita. Apakah kita sempurna? Tidak, kita itu banyak aibnya. Begitu pula kita merenungkan kekurangan-kekurangan amalan yang kita lakukan. Ibadah kita itu banyak kurangnya, betul gak? Nah, ini juga sangat penting untuk kita renungkan. Kenapa? Biar kita tidak ujub dengan diri kita, tidak sombong dengan diri kita, terus juga tidak terus-menerus melakukan kesalahan, terus-menerus berada dalam kesesatan, terus-menerus ada dalam kedurhakaan, terus-menerus dalam menyelisihi sunnah Nabi SAW dan selain itu. Tatkala kita merenungkan aib-aib yang ada di dalam diri kita, jiwa kita, dan juga kekurangan-kekurangan amalan kita, maka kita tidak akan sombong, maka kita tidak akan tertipu dengan amalan yang kita lakukan, karena kita banyak kurangnya, banyak kesalahannya, belum apa-apa dibandingkan dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, ibadah yang kita lakukan. Rasulullah SAW saja yang sudah begitu jelas orang yang paling bertakwa, selalu nangis-nangis sampai bengkak-bengkak kakinya, padahal sudah diampuni dosanya ya, yang telah lalu pun yang akan datang. Seperti itu. Karena sifat manusia itu adalah kurang, ya, jiwanya itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Amalan sempurna kita, menurut kita sudah sempurna, tetap ada cacatnya, tetap kurangnya. Sehingga untuk apa kita bangga-banggaan? Untuk apa kita ujub dengan amalan yang kita lakukan? Untuk apa kita sombong? Dan hal ini juga tatkala kita merenungkan aib-aib kita dan kekurangan akan amalan yang kita lakukan, kita tidak akan terus-menerus dalam kedurhakaan, kesalahan, kesesatan, kebid'ahan, kedurhakaan. Gitu. Ini yang penting untuk kita renungkan. Kemudian yang kelima, merenungkan tentang kewajiban waktu. Jadi waktu itu nikmat. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang kadang tidak digunakan oleh manusia, tertipu kebanyakan manusia akan dua kenikmatan itu adalah ketika sehat dan ketika kosong. Nah, kita memikirkan kewajiban waktu ketika, karena waktu itu kesempatan yang tidak akan berulang. Dan hidup itu adalah sekali, tidak akan hidup dua kali. Maka ketika kita diberikan kesempatan yang sekarang ini untuk hidup, gunakan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita sudah di kuburan baru menyesal. Dan kebanyakan orang-orang yang di kuburan itu, mereka itu menyesal, ingin dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal soleh. Sekali lagi bahwasanya umur itu akan selalu berlalu, kita lalui dan tidak akan kembali. Penyesalan itu di saat kita udah masuk ke kuburan, baru kita menyesal dan berharap untuk dihidupkan kembali, ya, ke dunia. Tapi itu hanya angan-angan. Termasuk yang perlu kita renungkan juga, itu 5 hal yang paling bermanfaat. Tapi yang termasuk yang perlu kita renungkan yang seputar kita. Ketika kita keluar dari rumah, kita merenung. Jadi ya,
Kalau seandainya kita keluar terus kita merenungkan apa yang seputar kita, pasti kita akan melihat bahwasanya Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Atau kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sekeliling kita. Sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Ad-Darini, inni la akhruju min manzili, betul-betul aku keluar dari rumahku, fama yaqa basari ala syai'in, tidaklah pandanganku melihat sesuatu illa ra'aitu lillahi alayya fihi nikmah, kecuali aku melihat bahwasanya Allah telah memberikan nikmat kepadaku. Tidaklah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat bahwasanya Allah Jalla wa Ala telah memberikan nikmat kepadaku. Awali fihi ibrah, atau ada padanya itu ibrah, pelajaran. Ini mengajak agar kita merenungkan apa yang seputar kita. Apa yang seputar kita. Renungkanlah segala sesuatu. Ketika kita mengendarai mobil, kita renungkan bagaimana kita berjalan, itu sebuah kenikmatan. Kemudian kita tidak tabrakan, itu sebuah kenikmatan. Betul gak? Allah yang menjaga, itu sebuah kenikmatan. Ketika kita naik pesawat, misalnya insya Allah kita pada umrohan ya, pas ketika kita berada di langit, kemudian kita melihat awan, maka kita merenung akan keagungan Allah Jalla wa'ala. Merenungkan akan keagungan Allah Jalla wa'ala. Ketika kita melihat ke bawah, kita melihat bagaimana keindahan ciptaan Allah Jalla wa'ala. Ketika kita pergi ke kuburan, maka kita memikirkan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang sudah ada di alam kubur. Semuanya berangan-angan kalau mereka itu dikembalikan lagi ke dunia untuk beramal soleh. Lalu kita sekarang masih sehat, kita masih hidup, berarti ada dalam kenikmatan. Maka kerjakanlah oleh kita apa yang diangan-angankan oleh orang-orang yang sudah ada di dalam kuburan, sudah meninggal. Lakukanlah sebelum kita masuk ke dalam kuburan. Maka beramallah, berbuatlah sesuai dengan apa yang direnungkan oleh orang-orang yang sudah ada di dalam kuburan. Betul? Betul enggak? Penting kan renungan ini? Penting, makanya merenung itu merupakan ibadah yang paling utama. Merenung itu merupakan amalan hati dan ibadah yang paling utama. Lebih baik daripada sholat malam semalam suntuk. Karena berkaitan dengan amalan hati, merenung itu berkaitan dengan amalan hati, dan keutamaan itu tergantung dengan kaitannya. Ketika dalam anggota tubuh kita yang paling mulia itu adalah hati, dan merenung itu merupakan amalan hati, maka perenungan yang kita lakukan dengan hati itu merupakan amalan yang paling utama daripada amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Makanya kata ulama, merenungkan sesaat itu sesaat saja. Itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Gitu. Kata ulama juga, kalau seandainya dalam semalam itu hanya membaca Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah, direnungkan, itu lebih baik daripada membaca Al-Quran cepat-cepat. Karena dari perenungan itu kan adanya pemahaman. Ya, adanya pemahaman. Begitu pula tercatatnya seseorang dalam ibadah yang dilakukan itu tergantung pemahamannya, tergantung perenungannya. Apa yang dipahami oleh hati, apa yang direnungkan oleh hatinya. Salat kita tercatat oleh Allah pahala tergantung apa yang dipahami oleh hati kita. Betul enggak? Bukankah orang yang salat itu berbeda-beda pahalanya? Tergantung apa yang dipahami oleh hatinya, tergantung apa yang direnungkan oleh hatinya. Ada yang
ada yang dapatnya setengahnya, ada yang sepertiganya, ada seperempatnya, ada yang nol dari sholatnya. Tergantung apa yang dipahami oleh hatinya, yang direnungkan oleh hatinya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, adapun penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang dari merenungkan, ada beberapa hal yang akan disebutkan pada hari ini, tema malam ini. Perkara-perkara yang menghalangi seseorang dari merenungkan. Pertama, insyighalul jawarih, sibuknya anggota badan. Saking sibuknya dia tidak bisa merenungkan. Kalau tetap keadaan dirinya sibuk sepanjang waktu, bagaimana bisa merenung? Betul? Pergi pagi, pulang sore dari pekerjaannya. Kemudian kalau udah pulang ke rumah dan sudah biasanya capek dan lelah. Kalau udah capek dan lelah, apa yang perlu diperlukan? Pingin jalan-jalan, betul kan? Pingin ke kerkop, pingin ke kafe, pingin ke tempat hiburan. Kalau udah capek, kalau udah pekerjaan yang penat, capek, bagaimana mau merenungkan? Yang ada adalah pingin jalan-jalan ke kafe-kafe atau ke tempat hiburan atau kemanalah, ke gunung gitu. Kemudian kalau udah kembali dari situ, udah capek, lelah, kembali lagi ke rumah, udah tidur. Begitulah setiap harinya. Tidak ada waktu di sisinya untuk mengintrospeksi dirinya atau merenungkan tentang suatu perkara yang bermanfaat. Kalau dia hidup demikian, hidupnya bagaimana? Nanti dalam kondisi dia itu rugi hidupnya, karena tidak ada sesuatu yang direnungkan, tidak ada sesuatu yang dipikirkan. Dan apabila dia mati dalam keadaan menyesal nantinya. Aduh, sayangnya saya hanya sibuk begini aja terus saya tidak melakukan sesuatu yang paling bermanfaat untuk akhirat saya gitu. Jadinya seperti itu, menyesal, hanya tinggal penyesalan gitu. Kemudian itu yang pertama, terlalu sibuk. Penyebab yang menyebabkan seseorang tidak bisa merenung adalah kesibukan. Ya, kesibukan. Yang kedua, penyebab yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa merenung, banyaknya bergaul dengan manusia. Terlalu banyak bergaul dengan manusia. Tidak ada waktu untuk dirinya, untuk menyendiri pada waktu itu. Karena selalu bergaul. Maka bagi orang yang demikian, yang selalu bergaul, terus bergaul, tidak ada waktu untuk merenung, tidak waktu untuk berpikir, maka terlewatkanlah baginya banyak hal. Terlewatkan baginya banyak hal, sesuatu yang luput bagi dirinya, karena tidak pernah merenungkan, tidak ada waktu untuk dirinya untuk memikirkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, yang mengangkat dirinya di akhirat, yang mengangkat derajatnya di akhirat, yang menyebabkan dia tertolak dari kemadaratan, dari siksaan nanti di akhirat. Gak ada waktu untuk memikirkan hal demikian. Tapi sebenarnya yang seharusnya yang dia lakukan apa? Sekedarnya aja dalam bergaul itu sebenarnya. Seperti garam dalam makanan, itu dalam bergaul, ya seperti itu aja. Jadi enak kalau seandainya ala kadarnya dalam bergaul itu. Begitu pula ketika sayur sop, garamnya tepat, gak terlalu berlebih-lebihan, enak dimakan. Tapi kalau sayur sop berlebih-lebihan garamnya, menjadi gak enak dan rusak. Begitu pula misalnya masak bala-bala gitu kan. Kalau cocok
tepat, pas gitu. Nah, bergaul juga seperti itu, sekadarnya saja, bukan terus menerus bergaul. Itu akan merusak juga, sebagaimana garam merusak kepada makanan, garam merusak kepada sayur sop, sayur lodeh, sayur gulai gitu kan, kalau terlalu berlebih-lebihan, ala kadarnya aja. Nah, penyebab yang menghalangi seseorang yang dari merenung, memikirkan itu adalah terlalu banyak bergaul. Kemudian penghalang yang ketiga dari merenungkan itu adalah seseorang terlalu fokus melihat kepada body, terlalu fokus memperhatikan kepada body dan tertipu dengan body yang nampak, yang kelihatan, sehingga dengan sebab terlalu fokus dengan perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang nampak, sehingga tertipu dengan perkara-perkara nampak, dia jadinya berpaling dari apa yang selayaknya untuk dipikirkan, selayaknya untuk direnungkan, selayaknya untuk dijadikan pelajaran, karena terlalu fokus memikirkan perkara-perkara yang zahir. Apabila dia melihat apa yang nampak itu baik, gitu, maka dia tercengang, dia kagum, seperti umpamanya melihat orang barat, mereka sudah maju dari sisi materi umpamanya, sehingga dia tertipu dengan apa yang dia lihat dari fatamorgana dunia, sehingga dia menganggap baik keadaan mereka orang-orang barat, sehingga menimbulkan dia itu untuk menyerupai mereka orang-orang barat gitu, dari sisi pakaiannya, dari sisi gaya bahasanya, dari sisi gaya-gayaannya gitu. Karena melihat yang zahir, melihat yang zahir, dia berusaha seperti apa yang mereka lakukan, mengikuti jejak mereka orang-orang barat gitu. Ini ketika terlalu fokus melihat perkara yang zahir, ya, tanpa melihat yang hakikatnya, ya. Perumpamaan hal ini juga adalah perumpamaan orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan perkara-perkara hanya lafaz saja. Keinginannya fokus hanya sekedar dari hanya fokus seperti itu. Tapi banyak orang yang tidak paham tentang hakikat Al-Quran. Termasuk seperti itu, seperti orang yang memandang orang barat, oh begini, nggak tahu hakikatnya, sehingga mengikuti mereka. Begitu pula perumpamaan orang yang terlalu sibuk dengan fokus lafaz-lafaz dalam Al-Quran, tapi tidak paham dengan hakikat yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan bisa jadi tergoda, ragu-ragu terus dari mengucapkan makharijul hurufnya. Padahal kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah membebankan kecuali sesuai dengan usahanya. Gak usah terlalu membebani diri, terus aja digali terus. Tapi pemahaman Al-Qur'annya enggak. Mad-madnya panjang pendek terus terlalu, sehingga terhalang hatinya dari merenungkan Al-Qur'an. Terhalang dari apa yang karenanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk tadabbur, untuk dipahami, untuk diamalkan. Itu contoh, salah satu contoh, ya. Jadi terlalu fokus dengan yang ketiga kepada perkara-perkara yang zahir, terlalu fokus sehingga berpaling dari perkara yang sepantasnya dia pikirkan, dia renungkan untuk dijadikan pelajaran. Jadinya seperti itu karena terlalu fokus dengan perkara-perkara yang itu penghalang yang ketiga
Sekali lagi bukan berarti nggak boleh belajar tajwid. Belajar, tapi jangan terlalu fokus dengan hal itu. Bukan berarti sama sekali dengan contoh ini, wah kalau begitu ini mah nggak memotivasi untuk baca Al-Quran. Belajar Al-Quran, baca Al-Quran, ya tajwid belajar, tapi jangan terlalu fokus dengan dohirnya. Bisa dipahami? Jangan sampai salah paham juga. Ya. Kemudian yang keempat, penghalang yang menghalangi seorang dari merenungkan, dipenuhinya hati dengan perkara-perkara yang rusak. Dipenuhinya hati dengan perkara-perkara yang rusak dan akhlak-akhlak yang rendah. Maka dengan sebab itu terhalanglah seseorang dari kenikmatan tafakkur. Ya, maka dengan sebab hatinya dipenuhi dengan perkara-perkara yang rusak dan akhlak-akhlak yang rendah, maka seseorang terhalangi dari kenikmatan tafakkur. Merenung itu nikmat, ya. Antum sok merenung sebelum tidur, merenung gitu. Ya, merenung tentang kebaikan istri. Suka enggak? Jangan melihatnya itu merenung terus karena keburukan istri gitu. So, coba renungkan kebaikan istri saja. Sudah banyak kenikmatan dari istri kita. Jadilah kita hamba yang bersyukur, cukup dengan istri itu, nikmat dengan yang halal ini gitu. Jelaslah kalau mikirkan kekurangan, semua juga punya kekurangan, ya. Coba renungkan. Kalau hatinya bersih, semua apapun jadi nikmat. Tapi kalau hatinya rusak, segala apapun yang dihadapannya jadi buruk. Ya. Jadi buruk. Jadinya gak nikmat jadi gak puas dengan yang ada jadi. Kenapa? Hatinya yang kotor. Hatinya yang kotor. Udah jelas itu halal, memikirkan yang lain jadi. Hatinya yang kotor. Makanya terhalang bagi seseorang itu kalau ketika hatinya rusak itu dari nikmatnya merenung. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Saya akan palingkan, betul-betul akan saya palingkan dari ayat-ayatku, yaitu orang-orang yang takabur di muka bumi tanpa kebenaran. Al-A'raf ayat 146. Maksudnya, kata Hasan Al-Basri, maksud dari ayat ini, aku akan menghalangi mereka. Kata Allah, aku akan menghalangi mereka untuk tafakkur padanya. Maksudnya, aku akan menghalangi mereka dari memahami kitabku. Ya, jadi saya akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang takabur di muka bumi. Jadi aku akan menghalangi mereka dari tafakkur. Aku akan menghalangi mereka untuk memahami kitabku, memahami Al-Quran. Kata Imam Qatadah dan juga kata Sufyan As-Sauri. Ibnu Zawji mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran yang terkandung di dalamnya berbagai macam keunikan dan hikmah. Maka barang siapa yang memeriksanya dengan tangan pemahaman dan juga perenungan, akan mendapatkan ridha Allah dan akan mendapatkan kedekatan di sisi Allah. Akan mendapatkan kedekatan di sisi Allah Jalla wa Ala.
Barang siapa yang memeriksanya, barang siapa yang memikirkannya dengan penuh pemahaman, akan mendapatkan ridho Allah dan akan mendapatkan kedekatan di sisi Allah Jalla wa'ala. Namun barang siapa yang otaknya itu sibuk dengan perkara-perkara yang nampak, terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang nampak, yang kelihatan, yang zahirnya saja, yang dipikirkannya, akan dipalingkan dari hal itu, dari memahami Al-Quran. Tergantung fokusnya kemana kita. Mau pemahaman Al-Quran atau kepada yang zahir? Mau pemahaman kepada yang zahir-zahir yang kebanyakan manusia itu saja yang dipahami, atau mana sih? Tergantung fokus kita kemana. Paham gak? Ya. Demikian sebelum insya Allah masih ada lagi setelah azannya. Silakan azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Jadi sekali lagi bahwasanya merenung itu merupakan amalan hati, dan merenung itu merupakan ibadah yang paling utama. Dan penyebab yang menyebabkan kita terhalang dari merenung itu ada 5. Ya, pertama terlalu sibuk. Kemudian yang kedua, banyak bergaul. Yang ketiga, terlalu fokus kepada yang zahir. Keempat, hatinya dipenuhi dengan yang rusak. Hatinya dipenuhi perkara-perkara yang rusak, akhlak-akhlak yang rendah. Yang kelima, terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan. Orang yang terlalu banyak susah untuk merenung, susah untuk berpikir. Ya, terlalu banyak makan menjadi susah untuk berpikir, susah untuk merenung. Makanya dikatakan albitnatu, kekenyangan, tudhibul fitnah, menghilangkan kecerdasan. Jadi kekenyangan itu bisa menjadi penyebab hilangnya kecerdasan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin. Tidaklah tempat yang dipenuhi oleh anak Adam, yang diisi oleh anak Adam, yang paling buruk daripada perut. Tempat yang diisi oleh anak Adam, yang paling buruk itu tidak ada yang paling buruk yang diisi oleh anak Adam daripada perutnya. Makanya kita penting untuk memperhatikan makanan, ya. Kalau pingin, makanya orang yang berpikir itu akan memikirkan apa yang bermanfaat untuk dunianya juga, bukan hanya untuk akhirat saja. Kalau kita makan asal-asalan, betul walaupun halal, gitu. Tapi kalau bisa memadorotkan kepada badan, janganlah. Nah, kekenyangan itu bisa memadorotkan kepada badan kita. Makanya kalau kita melihat contoh Nabi SAW itu, makannya itu sepertiga untuk untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Nah, itu jadi sehat. Gitu. Nah, sekarang antum ikutilah cara makannya Rasulullah SAW. Ya. Insyaallah akan kembali lagi muda. Ya, akan kembali lagi muda dari umurnya. Yang sudah tua tapi walaupun umurnya sudah tua tapi tetap keadaannya lincah. Ya, itu berarti kenapa? Itulah pentingnya kita
mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berarti jangan makan ini, jangan bukan. Tapi bagaimana kita ikuti pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Coba aja, gitulah sampai kenyang. Tapi kenyang, nikmati. Gitu. Tapi itu tadi sepertiganya. Ya. Kembali lagi, ketika kita banyak makan, kurang merenungnya. Yang ingin kita bicarakan sekarang bukan masalah kesehatannya. Apabila perutnya terlalu penuh dengan makanan, akan terbalik pemahamannya, akan kotor pikirannya, akan terbalik basirahnya, akan terbalik pikirannya, dan akan kotor pikirannya, ngeres terus nanti. Ya, insya Allah seperti itu. Ya. Dan tidak akan memungkinkan bagi orang yang kekenyangan, yang perutnya penuh, untuk bisa memiliki pandangan yang benar. Gitu. Ya. Makanya diisyaratkan dalam yang disebutkan oleh Ad-Dailami, ya, begitu pula hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan yang sepertinya oleh Ibnu Asyakir di dalam tarikhnya, la tashba'u, janganlah kalian kekenyangan, fatutfi'u nural ma'rifah min qulubikum, akan padam cahaya ilmu dari hati kalian. Yang ada orang yang kekenyangan itu malas, selalu ngantuk, maka akan terhalang bagi orang-orang yang kekenyangan itu dari ibadah. Ya, dari ibadah. Gitu. Kemudian akhirnya banyak lemaknya. Ya, banyak lemak. Jadi maralas gitu, jadi maralas, berat gitu. Berat gitu. Sehingga akan gampang untuk emosi gitu, syahwatnya cepat gitu. Nah, sehingga dengan sebab kekenyangan itu akan menjerumuskannya kepada perkara-perkara yang diharamkan. Karena kekenyangan, kalau yang dipikirkannya makan, akhirnya pingin bernikmat-nikmat terus, akhirnya sesuatu hal yang haram juga diambil, diembat gitu kan. Karena yang dipikirkannya adalah makan. Betul? Betul. Gitu. Tapi sekali lagi, bukan berarti ketika kondisi kita misalnya ada lemak, berarti dari makanan. Bukan juga sih sebenarnya itu. Enggak mesti seperti itu. Bisa jadi yang kurang olahraga, terlalu berpikir terus, merenung dan duduk terus, itu bisa juga membuat adanya lemak di badan. Kurangnya gerak, kurangnya olahraga, itu juga jadi penyebab yang menyebabkan badannya menjadi tidak ideal. Begitu. Tidak semuanya hal itu dari makanan. Sering duduk seperti para ustadzat sering duduk, nggak ada waktu untuk olahraga karena nggak ada, itu bisa jadi penyebab yang menyebabkan gemuk. Itu maksudnya Pak. Jadi yang dia duduk terus, baca kitab terus, bekerja terus, itu juga bisa menyebabkan melebar badannya. Gitu. Jadi tidak semuanya hal itu dari makanan. Dari semua itu dari makanan. Orang yang selalu terus merenung dan berpikir bisa jadi seperti itu. Karena nggak ada waktu kecuali dia berpikir untuk memikirkan masalah akhirat, masalah memikirkan pesantren, memikirkan memahami sebuah kitab. Dan itu selalu duduk terus. Gitu. Itu selalu duduk terus. Makanya bagi antum semuanya harus sayang kepada
para ustadz, ustadzah dan lain sebagainya. Ajak gitu, ayo olahraga, jangan terus duduk, baca kitab terus. Nah, harus seperti itu sebenarnya dari antum itu sebenarnya. Ya, jangan seperti itu. Ajak olahraga, tapi olahraganya yang ringan-ringan, jangan yang kencang-kencang gitu. Seperti itu. Santai dulu. Jadi itu. Kembali lagi, yang menyebabkan kurang penghalang dari merenung itu adalah banyak makan. Kalau masalah menjadi gendut dan lain sebagainya itu bukan dari masalah makanan. Karena berapa banyak orang yang banyak makan tetap badannya nggak gendut kan, gitu ya. Masalah gendut itu lain lagi. Kita berbicara hal yang lain. Jadi dengan banyak makan menyebabkan seseorang itu jadi apa? Kurangnya untuk merenung, kurangnya untuk berpikir. Tapi orang yang gendut bisa jadi orang yang paling banyak merenung dan memikirkan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Memikirkan tentang akhirat, memikirkan tentang pelajaran, memikirkan tentang kemaslahatan akhirat, memikirkan tentang kurikulum, memikirkan untuk mengajar, memikirkan untuk berdakwah dan lain sebagainya. Intinya itu saja yang bisa disampaikan. Bahwasanya kita simpulkan merenung merupakan ibadah yang paling agung, merupakan amalan hati. Perenungan yang paling bermanfaat adalah perenungan yang berkenaan tentang Allah, yang berkenaan tentang akhirat. Berkenaan tentang Allah, berkenaan tentang akhirat. Derajat yang paling setelah itu adalah merenungkan tentang kemaslahatan dunia. Kemudian ada 5 perenungan yang paling bermanfaat. Yang pertama adalah merenungkan ayat-ayat Allah, ya. Yang kedua adalah merenungkan ayat-ayat kauniyah yang disaksikan. Yang ketiga merenungkan kenikmatan-kenikmatan Allah Jalla wa Ala, anugerah Allah Jalla wa Ala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan keluasan ampunan Allah, kasih sayang Allah dan kelembutan Allah. Kemudian yang keempat merenungkan apa? Kekurangan-kekurangan jiwa kita, aib-aib kita dan kekurangan amalan-amalan kita. Yang kelima adalah merenungkan apa? Waktu, kewajiban waktu. Adapun yang menghalangi dari merenungkan yang bermanfaat demikian itu ada beberapa perkara, ada beberapa penyebab. Yang pertama, terlalu sibuk. Kesibukan yang dilakukan oleh anggota badan bukan hati. Kesibukan yang dilakukan oleh anggota badan bukan hati. Kalau kesibukan hati mah bisa bermanfaat. Kesibukan yang dilakukan oleh anggota badan siang pergi pagi pulang sore kemudian lelah dan sebagainya, itu terus kesehariannya. Yang kedua apa? Banyak bergaul manusia. Yang ketiga terlalu fokus dengan zahir. Yang keempat dipenuhinya hati dengan perkara-perkara yang rusak dan akhlak yang rendah. Yang kelima banyak makan. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sama-sama kaji pada malam ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Tapi jika ada yang perlu ditanyakan sebelum sholat, silakan.